Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, NPM 21060200123. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia, tugas dari Bapak Adi Surya. Yang pertama ada pengertian dan hakikat hak asasi manusia. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Unsur-unsur dalam hak yaitu yang pertama adalah pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada di ruang lingkup hak persamaan dan haknya kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Selanjutnya ada pengertian hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Undang-undang yang mengatur tentang HAM yaitu nomor 39 tahun 1999. Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kesimpulan tentang hak asasi manusia yang pertama adalah HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi ataupun melanggar orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Selanjutnya ada 4 generasi pemikiran HAM. Yang pertama, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Kedua, HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ketiga, keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Yang keempat, dipelopori oleh negara kawasan Asia yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Yang terakhir ada perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945, lahirnya Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kedua, pasca kemerdekaan 1945 sampai sekarang, periode 1945 sampai 1950, hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Periode 1950 sampai 1959, periode demokrasi parlementer liberal. 1. Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. 2. Kebebasan pers. 3. Adanya pemilu. 4. Adanya parlemen. 5. Kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.